Sintayong panggil 27 pemain ke training camp. Timnas jelang hadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangun, bujuk oleh Romeni perkuat Timnas Indonesia, benarkah? Menggila di Liga 2, beranikah Sintayong panggil Beto Gonçalves ke Timnas Indonesia? Serta beberapa kabar Timnas Indonesia hari ini. Publik Vietnam ketar-ketir termakan isu kiper keturunan bakal perkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, media Vietnam termakan isu timnas Indonesia bakal mainkan kiper keturunan Indonesia Amerika, Cyrus Margono, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Cyrus Margono memang benar mengajukan diri jadi warga negara Indonesia, namun belum tentu digait masuk skuad timnas Indonesia. Namun media Vietnam Detao247.vn heboh sendiri dengan membuat judul kemungkinan Cyrus Margono masuk skuad timnas Indonesia. Indonesia gunakan kiper naturalisasi dari Eropa untuk lawan Vietnam. Begitu judul berita Detao247.vn. Media itu juga menuliskan pernyataan dari staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan yang menyatakan membantu menyelesaikan proses WNI Cyrus Margono. Ya, penjaga gawang keturunan Indonesia yang berkarir di sepak bola Eropa, Cyrus Margono akan menjadi WNI. Hal itu dikonfirmasi Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dito menjelaskan bahwa Cyrus tidak perlu melewati proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Usia 22 tahun, Cyrus yang berposisi sebagai penjaga gawang akan mendapatkan kembali kewarganegaraannya melalui proses yang dilakukan oleh Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Proses pemberian kewarganegaraan kepada Cyrus Margono kini telah mencapai tahap di Sekretariat Negara. Dengan harapan tidak ada hambatan, Cyrus segera dijadwalkan untuk mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sintayong panggil 27 pemain ke training camp timnas jelang laga lawan Vietnam. Ya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memberikan informasi terkait pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mengatakan, pada tanggal 17 Maret, skuad Garuda sudah berada di Jakarta untuk memulai training camp. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga ketiga putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tim basutan Sintayong itu bertekad mendapatkan kemenangan dalam laga nanti. Terlebih dalam dua laga sebelumnya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Sementara menghadapi Vietnam, Sumarji mengatakan sudah memiliki 27 nama pemain untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia menjelaskan 7 Maret 2024 para pemain sudah berada di Jakarta untuk memulai training camp. Sudah ada 27 pemain. 17 Maret sore datang di hotel. 18 sudah kumpul semua. Tanggal 21 main, kata Sumarji di Jakarta pada hari Kamis 29 Februari 2024. Usai tampil di SUGBK, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam di laga keempat putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan berlangsung di Maidin National Stadium pada hari Selasa 26 Maret 2026.
Sementara sehari setelah tampil di SUGBK, Sumarji mengatakan timnas Indonesia langsung bertolak ke Vietnam. Ia menjelaskan pasukan Garuda akan menggunakan pesawat pribadi dan pada tanggal 27 Maret sudah kembali ke Jakarta. Ragnar Oratmangun ajak Ole Romeni perkuat timnas, benarkah? Ya, winger Fortuna Sittard Ragnar Oratmangun mengajak penyerang FC Utrecht Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni ramai dibahas pecinta sepak bola tanah air dalam beberapa bulan terakhir. Ragnar Oratmangun dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola 26 tahun ini tengah menunggu reses Dewan Perwakilan Rakyat yang berakhir pada Selasa 5 Maret 2024. Rencananya di awal Maret 2024, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye akan dirapatkan DPR, tepatnya di Komisi 3 dan 10. Setelah itu, Presiden akan mengeluarkan Kepres terkait naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Setelah Kepres keluar, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye tinggal mengambil sumpah WNI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Hanya saja Ragnar Oratmangun dan Tom Haye tak bisa langsung membela timnas Indonesia, mengingat harus perpindahan federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan Ole Romeni? Setelah kabar PSSI mendekati pemain keturunan grade A, nama Ole Romeni langsung muncul ke permukaan. Nama Ole Romeni muncul karena yang bersangkutan mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama FC Utrecht. Sekarang harapannya PSSI benar-benar mendekati Ole Romeni demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jikapun belum mampu melakukan pendekatan, Ragnar Oratmangun dapat menjadi agen untuk membujuk Ole Romeni gabung timnas Indonesia. Sekedar diketahui, Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni merupakan sahabat lama, sekalipun usia keduanya terpaut 3 tahun. Baik Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni sama-sama berstatus jebolan klub Liga Belanda, NEC Nijmegen. Kedekatan Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni juga terlihat jelas di media sosial. Keduanya kerap meninggalkan komentar ketika ada yang baru saja mengeluarkan unggahan. Jadi, apakah Ragnar Oratmangun siap menjadi agen demi membawa Ole Romeni mendapatkan paspor Indonesia? Menggila di Liga 2, akankah Sintayong panggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia untuk lawan Vietnam? Ya, menggila di Liga 2 2023-2024. Waktunya Beto Gonçalves dipanggil Sintayong untuk laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Sekedar diketahui, timnas Indonesia saat ini krisis penyerang berkualitas. Penyerang-penyerang yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia bermain di bawah ekspektasi. Bahkan cetakan gol mereka bersama sang klub musim ini jauh dari kata baik. Seperti Dendi Sulistiawan yang baru mencetak 1 gol, Dimas Drajat 3 gol, dan Hoki Caraka 4 gol di Liga 1 2024. Sekalinya ada penyerang yang sanggup mengemas 8 gol di Liga 1 2023-2024, Ramadan Sananta, tenaganya justru jarang diandalkan Sintayong. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Mengambil statistik dari tim senior ADO Den Haag, penyerang 20 tahun itu gagal mencetak 1 gol pun dalam 4 pertandingan. Sembari menunggu penyerang keturunan grade A yang disebut-sebut tengah didekati PSSI. Apakah Sintayong berani membuat anomali dengan memanggil penyerang gaek PSBS, Biak, Beto Gonçalves?
Sejak menangani timnas Indonesia pada awal 2020, Sintayong pantang memanggil penyerang berdarah Brasil ini. Padahal Beto Gonçalves memiliki catatan gol yang mumpuni ketika memperkuat timnas Indonesia. Dari 12 pertandingan bersama timnas Indonesia, Beto Gonçalves mampu mengemas 10 gol saat memperkuat timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018. Mantan penyerang Persipura Jayapura ini mengemas 4 gol dari 4 pertandingan. Sementara di Liga 2 2023-2024, Beto Gonçalves juga tampil menggila. Penyerang naturalisasi asal Brasil ini mampu catatkan 7 gol dan 4 assist dari 20 pertandingan bersama PSBS Biak. Berkat bantuan Beto Gonçalves, PSBS Biak untuk pertama kalinya promosi ke Liga 1. Jadi, apakah fakta di atas menggoyahkan hati Sintayong untuk memanggil Beto Gonçalves? Saat timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024. Bagaimana menurut kalian? Apakah Beto Gonçalves masih layak perkuat timnas Indonesia?